Di sini, kami akan menjelaskan singkat tentang kebudayaan suku Baduy. Suku Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat di suku Sunda Banten yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Mereka merupakan salah satu kelompok yang masih menutup diri dari dunia luar. Kelompok masyarakat Baduy dibagi menjadi dua, yaitu kelompok Baduy dalam dan kelompok Baduy luar. Kelompok Baduy dalam yaitu mereka yang tinggal di 3 kampung, Cibeo, Cikertawana, dan Cikesik. Warga Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing. Yang kedua, kelompok masyarakat Baduy luar. Mereka tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Baduy dalam. Baduy luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy dalam. Kuliner Baduy jarang terekspos ke dunia luar. Salah satu fakta unik adalah mereka menganggap bahwa daging ayam merupakan makanan atau sajian mewah, sehingga hanya akan dimakan saat perayaan hari-hari besar saja. Tapi ada beberapa makanan khas suku Baduy yang menarik. Yang pertama, jojorong. Sajian ini memang banyak ditemukan di daerah Banten, tapi jojorong merupakan makanan khas asli suku Baduy. Kemudian ada apem putih. Apem putih khas Baduy memiliki rasa yang berbeda dengan makanan sejenis yang ditemui di daerah lain. Selanjutnya ada otak-otak Labuan, kemudian kue balok enes, salah satu makanan favorit suku Baduy, dan satu lagi kue pasu merah. Makanan ini memiliki rasa yang manis dan nikmat. Perpaduan dari cita rasa masakan khas Jawa dan Sunda, pasu merah biasanya disajikan dalam acara kecil dan besar di suku Baduy pada acara-acara tertentu seperti pernikahan, khitanan, serta perayaan-perayaan yang menyangkut keagamaan. Dalam berkomunikasi, suku Baduy menggunakan bahasa Sunda atau yang mereka sebut dengan bahasa Sunda Baduy. Terdapat perbedaan antara bahasa Sunda Baduy dengan bahasa Sunda Banten. Perbedaan yang paling menonjol terletak pada pikuku dan pitutur, yang artinya kepada siapa mereka berbicara atau dengan siapa mereka berbicara. Ada 3 jenis perbedaan cara berkomunikasi masyarakat suku Baduy. Yang pertama, ketika mereka berbicara dengan kepala suku atau yang disebut puun. Yang kedua, ketika mereka berbicara dengan pejabat pemerintahan atau orang di luar suku Baduy. Dan yang ketiga, ketika mereka berbicara dengan sesama mereka. Untuk berbicara dengan kepala suku, mereka menggunakan bahasa asli yang disebut dengan karuhun. Sedangkan untuk berbicara dengan orang di luar suku Baduy, mereka biasanya mengikuti cara lawan yang berbicara. Dan yang terakhir, untuk berbicara dengan suku Baduy yang usianya sebaya atau lebih muda, mereka menggunakan bahasa keseharian dengan tetap menjaga sopan dan santun. Angklung Buhun adalah alat musik angklung tradisional dari masyarakat Baduy di Banten. Pada masyarakat Baduy, angklung Buhun merupakan salah satu kesenian yang dianggap sakral dan memiliki nilai khusus di dalamnya. Kesenian angklung Buhun ini biasanya hanya ditampilkan pada acara tertentu saja, terutama pada saat penanaman padi. Pertunjukan angklung Buhun ini diawali dengan ritual khusus seperti pembacaan doa atau sesajen oleh seorang kunjan atau pawang. Dari segi bentuknya, angklung Buhun ini hampir sama dengan alat musik angklung pada umumnya. Namun, tampilannya sedikit berbeda terlihat pada pernak-pernik yang terdapat pada atasnya. Pada bagian atasnya dihias dengan batang padi atau daun panjang yang diikat secara berkelompok. Tetapi suku Baduy sendiri digunakan untuk memikat hati wanita suku Baduy yang dilakukan oleh kaum-kaum prianya. Tanpa alasan yang jelas, kenapa kecapi suku Baduy sendiri dapat memikat hati para wanitanya ketika si pria memainkannya. Selain itu, kecapi suku Baduy juga digunakan untuk alat pengiring saat sunatan massal. Sesuai dengan budaya suku Baduy, bahwa sunatan yang dilakukan di sana itu dilakukan secara bersama-sama atau massal. Suku Baduy memang terkenal akan keunikannya, tapi suku Baduy juga terkenal dengan kesaktiannya. Salah satu bukti kesaktian dari suku Baduy terdapat dalam goloknya, yaitu bedok. Bedok merupakan golok tajam yang selalu dibawa kemana-mana oleh lelaki Baduy. Menurut cerita, pembuatan bedok tidak menggunakan api, melainkan sang penempa menggunakan jepitan jari dan kepalan tangan untuk membuat golok setajam itu. Waktu pembuatan bedok pun tidak asal-asalan, terdapat waktu-waktu tertentu untuk membuat bedok yang bagus. Merujuk pada penanggalan Sunda, bulan Mei lah produk bedok bagus untuk dibuat. Bedok menjadi ciri khas lelaki Baduy seolah menjadi suatu simbol. Semua pria di suku Baduy selalu membawa bedok kemanapun. Penggunaannya pun beragam, mulai dari memotong rumput hingga alat perlindungan diri. Oh iya, jenis bedok pun juga beragam. Suku Baduy luar memiliki bedok dengan gagang yang melingkar,
Sebaliknya, untuk suku Baduy Dalam, gagang yang dipakai berbentuk L. Pemerintahan suku Baduy. Mengutip tulisan di situs resmi Pemprov Banten, suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau dikulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, warga dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pemerintah, di mana jaro berada di bawah camat. Sedangkan secara adat tunduk pada pemimpin adat tertinggi yaitu bernama Puun. Sebutan Puun ini dia memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan adat. Dia memiliki kekuasaan dan kewibawaan yang sangat besar sehingga hal ini menjadikan masyarakat Baduy taat terhadap setiap perkataan dan larangan dari Puun. Pakaian adat laki-laki suku Baduy Dalam disebut dengan jamang sangsang, berwarna putih, tidak memiliki kerah, kancing, ataupun kantong, dan dijahit secara manual. Bawahannya menggunakan kain berwarna biru kehitaman. Untuk pelengkap menggunakan ikat kepala berwarna putih. Sedangkan wanitanya menggunakan bawahan kain hitam dengan corak garis putih serta menggunakan selendang berwarna biru, putih, atau merah. Pakaian adat suku Baduy luar. Pakaian adat suku Baduy luar biasanya dominan berwarna gelap atau hitam. Baju yang mereka gunakan disebut sebagai baju kampret karena warna hitam seperti kelelawar. Pakaian mereka juga sudah mengalami modernisasi seperti adanya kancing, kerah, dan juga kantong. Benang yang mereka gunakan pun tidak harus benang kapas murni. Para lelaki suku Baduy luar biasanya menggunakan baju hitam secara keseluruhan atau baju putih di bagian dalam dan dilapisi baju berwarna hitam di bagian luar. Mereka menggunakan celana biru kehitaman yang dililitkan di pinggang dengan selembar kain atau celana yang sudah dijahit seperti celana pada umumnya. Mereka juga menggunakan ikat kepala bermotif batik berwarna biru kehitaman. Sedangkan para perempuan suku Baduy luar biasanya menggunakan atasan berwarna hitam dan bawahan bermotif batik berwarna biru. Tradisi Kawalu merupakan upaya menjalankan penyucian diri dengan melakukan puasa 3 bulan penuh dalam 1 tahun pada bulan Kasa, Karo, dan Katiga sesuai penanggalan suku Baduy. Salah satu syarat pelaksanaan puasa Kawalu adalah sudah balik dan sudah dihitan atau berusia 15 tahun ke atas dan tidak diperbolehkan makan setelah pukul 00 WIB dan berbuka puasa pada pukul 17.30 WIB. Dalam pelaksanaan Kawalu, suku Baduy tidak memperbolehkan masyarakat luar untuk masuk dan berkunjung, baik turis lokal ataupun mancanegara. Pejabat daerah dan pejabat negara tidak boleh memasuki wilayah Baduy Dalam. Tradisi Seba Baduy. Dalam bahasa Baduy, Seba sendiri berarti seserahan. Maka Seba Baduy merupakan tradisi seserahan hasil bumi serta melaporkan berbagai kejadian yang telah berlangsung selama 1 tahun terakhir di suku Baduy kepada pemerintah setempat atau biasa disebut penggede. Suku Baduy menyerahkan hasil bumi diantaranya pisang, beras, talas, gula merah, dan aneka kuliner lainnya. Itu semua merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Baduy luar maupun Baduy dalam karena telah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Kegiatan Seba ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saat Seba berlangsung, biasanya ribuan masyarakat Baduy luar maupun Baduy dalam berbondong-bondong datang ke kota Serang. Masyarakat Baduy dalam menggunakan baju berwarna putih dengan ikat kepala berwarna putih juga. Sedangkan Baduy luar menggunakan pakaian serba hitam dan juga ikat kepala berwarna biru. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumah adat dari suku Baduy itu sendiri. Jadi rumah adat dari suku Baduy itu bernama Sulah Nyanda. Nah, pembuatan rumah adat dari Sulah Nyanda ini dilakukan dengan cara gotong royong menggunakan bahan baku yang berasal dari alam, seperti kayu yang digunakan untuk membangun pondasi, sedangkan pada bagian dasar pondasi menggunakan batu kali atau umpak sebagai landasannya. Hal yang unik dari pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti kontur tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah
tidak merusak alam sekitar demi membangun suatu bangunan. Karenanya, tiang-tiang rumah adat suku Baduy tidak memiliki ketinggian yang sama, sedangkan anyaman bambu digunakan dalam pembuatan bilik dan juga lantai rumah. Dan untuk atap, rumah adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang sudah dikeringkan. Rumah adat suku Baduy dibagi dalam 3 ruangan, yaitu sosoro atau bagian depan, tepas atau bagian tengah, dan ipah atau bagian belakang. Bagian depan atau sosoro biasa digunakan sebagai tempat penerimaan tamu dan tempat bersantai, sedangkan bagian tengah atau tepas digunakan sebagai tempat tidur atau juga bisa digunakan sebagai tempat pertemuan keluarga. Sementara bagian belakang atau ipah bisa digunakan masyarakat sebagai tempat memasak dan menyimpan hasil ladang.